Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Bayangkara, demikian juga para pemirsa Uthman TV dimanapun anda berada. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini Allah Ta'ala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk bermajlis, dengan harapan tentunya kita bisa mendapatkan faedah dan manfaat dari majlis ini berupa ilmu yang nantinya membantu kita untuk istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kajian kita malam hari ini kita akan membahas terkait dengan pembahasan kita di kesempatan pekan yang lalu. Kita membahas tentang hukum mengingkari sebagian nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya itu merupakan kekufuran. Mengingkari satu nama atau sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan kekufuran. Maka pada kesempatan kajian kita malam hari ini, untuk lebih memperdalam pemahaman kita tentang tauhid, asma dan sifat, maka insyaallah kita akan berusaha mempelajari beberapa kaidah yang harus kita perdalam terkait dengan tauhid asma wa sifat, sehingga nantinya pemahaman kita dalam tauhid asma wa sifat ini adalah lurus, tidak menyimpang sebagaimana lurusnya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dipahami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Pada kesempatan yang lalu kita juga telah menyebutkan bahwasannya asma wa sifat itu tersusun dari beberapa kata, yaitu tauhid, asma wa sifat. Ada tauhid yang artinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian asma merupakan bentuk jamak, mufradnya atau tunggalnya adalah ismun, yang maknanya adalah nama. Ketika disebutkan asmaullah, maka berarti nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika disebutkan asmaul husna, maka maknanya adalah nama-nama yang baik atau yang terbaik, nama yang maha indah, terpuji, yang itu merupakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sifat, pada kesempatan yang lalu sudah kita jelaskan bahwasannya dalam bahasa Arab sifat itu tidak sebagaimana dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab ketika disebutkan sifat, maka cakupannya adalah segala informasi yang melekat pada satu wujud, pada sesuatu yang ada. Jadi apa saja yang terkait atau informasi yang terkait dengan sesuatu yang ada wujudnya, itu dikatakan sifat dalam bahasa Arab. Sehingga ketika kita menyebutkan tentang sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu semuanya adalah mencakup tentang apa? Perbuatan Allah, tentang kekuasaan Allah, dan tentang apa saja yang merupakan sifat bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala.
atau apa saja yang ada pada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah kita sebutkan terkait dengan asma dan sifat di kesempatan yang telah lalu. Mungkin yang punya catatan terkait dengan asma dan sifat, saya ingin dengar keterangan dari jamaah biar mantap, mau dilanjut atau diulang lagi gitu. Khawatir asma apa maknanya, sifat apa maknanya gitu. Ada catatan Mas? Asma, silahkan dibaca catatan antum tentang asma. Yang keras bacanya biar yang lain dengar. Terima kasih. Alhamdulillah. Semoga catatannya ini mewakili yang lain. Semoga catatannya mewakili jamaah yang lain. Artinya memahami sama seperti apa yang dipahami oleh Mas ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian secara istilah syar'i, tauhid asma wa sifat. Ya. Mohon untuk diedarkan kotak infaknya, karena sangat membantu sekali bagi kegiatan proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin, untuk pembangunan, untuk donasi santri tidak mampu, demikian juga untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin di Kemeranjan, Banyumas. Kembali kepada pembahasan kita, tauhid asma wa sifat secara istilah syar'i itu seperti apa? Adalah pengakuan dari seorang hamba, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika disebutkan tauhid asma wa sifat, adalah ini merupakan pengakuan dari seorang hamba, tentang apa? Tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah Allah ta'ala tetapkan di dalam Al-Quran dan yang ditetapkan oleh Rasulnya di dalam sunnah. Sekali lagi saya sebutkan, ketika disebutkan tauhid asma was sifat, maka maknanya adalah pengakuan dari seorang hamba, pengakuan terhadap apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengakuan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya di dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Nabinya sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Jadi ketika seorang dikatakan mentauhidkan Allah dalam nama dan sifat, artinya maknanya adalah seorang tersebut menetapkan, mengakui setiap nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan nama-nama dan sifat bagi Allah yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Kemudian sekarang perlu kita perhatikan, di saat menetapkan nama-nama bagi Allah, di saat menetapkan sifat-sifat bagi Allah, perlu menghindari 4 perkara. Ketika seorang mau menetapkan satu nama, itu adalah nama Allah, satu sifat sebagai sifat Allah, perlu menghindari 4 perkara. Apa yang perlu dihindari? Yang pertama, tahrif. Yang pertama yang perlu dihindari
ketika menetapkan nama dan sifat bagi Allah adalah yang pertama yang perlu dihindari apa tadi? Tahrif, pakai hak. Tahrif. Apa yang dimaksudkan dengan tahrif? Yang dimaksudkan dengan tahrif yang perlu kita hindari ini adalah menyimpangkan makna. Yang dimaksudkan dengan tahrif apa? Menyimpangkan makna, yaitu mengubah atau mengganti makna pada nama dan sifat Allah tanpa dalil, menyimpangkan atau mengganti atau mengubah nama, makna yang ada pada nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita perlu menetapkan nama-nama Allah, kita perlu menetapkan sifat-sifat Allah. Dan di saat menetapkan nama dan sifat bagi Allah, perhatikan, jangan sekali-kali melakukan tahrif, jangan sekali-kali menyimpangkan makna. Dengan contoh insya Allah menjadi tambah jelas. Perhatikan baik-baik. Misalnya dulu kita sebutkan apa sifatnya? Allah punya apa? Allah memiliki tangan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tangan. Dulu kita sebutkan dalilnya surat Al-Maidah ayat 64. Bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu terbuka, yang Allah memberikan kepada siapa saja sebagaimana Allah kehendaki. Allah Ta'ala sebutkan itu sebagai bantahan kepada orang-orang Yahudi. Apakah orang Yahudi mengingkari tangan Allah? Orang Yahudi mengingkari tangan Allah? Tidak. Orang Yahudi menetapkan tangan Allah. Cuma ketika mereka orang-orang Yahudi menetapkan tangan, Allah punya tangan, tetapi disifati dengan keburukan. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Allah Ta'ala tidak membantah orang Yahudi dengan mengatakan Allah itu enggak punya tangan gitu. Tetapi Allah Ta'ala bahkan membantah orang Yahudi dengan mengatakan Allah punya dua tangan. Hanya saja yang dibantah adalah apa? Sifat mereka terhadap tangan Allah. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Allah Ta'ala mengatakan bal yadahu mabsutatani, kedua tangan Allah itu apa? Terbuka. Yunfiku kaifa yasha, Allah memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh ketika disebutkan yadahu, kedua tangan Allah, diartikan dengan apa? Kekuasaan, diartikan dengan nikmat. Maka nanti artinya, maknanya akan rancu ketika disebutkan seperti itu. Ketika dua tangan Allah kok diartikan kekuasaan, nanti akan rancu. Karena apa? Di antara makhluk ada yang Allah Ta'ala ciptakan dengan tangannya secara langsung. Siapa? Nabi Adam. Ketika ayat berbicara tentang Nabi Adam, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, Allah Ta'ala menyebutkan tentang iblis dan juga tentang Nabi Adam. Ma mana'aka, apa yang menghalangimu wahai iblis, an tasjuda, untuk engkau bersujud, lima khalaqtu biyadayya, untuk bersujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Coba sekarang kalau tangan ini diartikan kekuasaan, apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada sesuatu yang aku ciptakan dengan kedua kekuasaanku? Subhanallah. Jadi nggak ada istimewanya Nabi Adam, karena semua manusia diciptakan dengan kekuasaan Allah. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Semua manusia diciptakan dengan kekuasaan Allah, tapi Nabi Adam dikhususkan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah. Allah ciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Maka kalau seandainya tangan di situ ditafsirkan dengan kekuasaan, ini jadi nggak ada istimewanya Nabi Adam. Padahal Allah
ketika menyebutkan di hadapan iblis itu ingin mengistimewakan Nabi. Kenapa sih kamu nggak mau sujud kepada manusia yang ini yang aku ciptakan dengan kedua tanganku gitu? Bisa dipahami ini. Jadi kalau tangan diartikan dengan kekuasaan itu jadi rancu. Jadi rancu. Masa Allah cuma punya dua kekuasaan saja? Kekuasaan Allah nggak ada batasnya. Kekuasaan Allah nggak ada batasnya. Demikian juga sifat umpamanya wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Allah Subhanahu wa taala marah. Disebutkan dalam ayat ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sebentar ayatnya. Allah Ta'ala menyebutkan, perhatikan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-93, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Allah Ta'ala berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Siapa saja orangnya membunuh mukmin dengan sengaja, apa balasannya? Fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha, maka balasan baginya adalah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Membunuh mukmin secara sengaja ini bahaya, dosa besar yang sangat besar. Allah Ta'ala sampai mengancam siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja membunuh mukmin yang lain, fajaza'uhu jahannamu, maka balasan baginya adalah neraka jahanam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Namun para ulama, selama orang tersebut tidak menghalalkan pembunuhan, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Yang dimaksudkan khalidan fiha adalah al-mukth at-tawil, yaitu tinggal di neraka jahanam dalam waktu yang lama. Ini penjelasan para ulama. Kemudian Allah sebutkan wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, Allah murka ataupun marah kepadanya dan melaknatnya. Di sini Allah Ta'ala sebutkan marah, wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara sifatnya adalah ghadab, yaitu Allah itu marah kepada orang-orang yang berhak mendapatkan marah darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara sifatnya adalah ghadab. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mau menetapkan ghadab bagi Allah, Allah itu memiliki sifat marah. Perhatikan baik-baik, jangan sampai kita simpangkan maknanya, jangan sampai kita rubah maknanya. Yang maksudnya marah di sini Allah pengen menghukum, jangan. Ghadab ya ghadab, karena itu sudah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya. Siapa yang menetapkan sifat ghadab itu? Allah. Kok berani-beraninya sekarang orang melintirkan makna tersebut? Marah jadi apa? Pengen menghukum katanya. Kalau marah itu yang layak itu manusia marah gitu. Dengan alasan seperti itu. Bagaimana kita katakan kepada orang tersebut? Maka kita katakan kepada orang tersebut, siapa sih yang mengatakan Allah itu marah? Siapa yang mengatakan? Allah yang mengatakan.
Siapa yang mengatakan lagi? Nabinya sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan seperti itu. Maka tidak ada hak kita untuk menolak. Menolak apa? Menolak penetapan sifat marah bagi Allah. Namun sekali lagi, jangan diserupakan marahnya Allah dengan marahnya manusia. Kan selesai urusannya. Allah punya pendengaran juga nggak sama dengan pendengaran kita. Allah punya hidup juga hidupnya tidak sama dengan hidup kita. Allah punya ilmu, ilmunya tidak sama dengan ilmu kita. Maka kita lanjutkan kepada sifat-sifat yang lainnya. Allah punya tangan, nggak seperti tangan kita. Allah punya sifat marah, yang marahnya tidak seperti marahnya kita sebagai manusia. Bisa dipahami ini kan ya? Sebenarnya simple. Cuma kadang-kadang ditambahi dengan apa? Ngantuk. Jadi yang simple jadi njerimet. Karena agak setengah-setengah konsentrasinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang pertama. Jadi ketika menetapkan nama dan sifat bagi Allah, jangan lakukan apa tadi istilahnya? Tahrif. Apa artinya tahrif itu? Menyimpangkan atau membelokkan makna atau mengganti makna. Kemudian yang kedua, yang tidak boleh dilakukan ketika kita tetapkan nama dan sifat bagi Allah. Yang kedua, tidak boleh ta'til. Pakai ta, ain, po, ya, kemudian lam. Ta'til. Tidak boleh apa? Ta'til. Apa ta'til ini? Kesamaan makna dalam bahasa kita. Ta'til itu adalah apa? Menolak. Ada ayat, ada hadis kemudian ditolak. Itu namanya ta'til. Ada ayat, ada hadis tentang nama atau sifat Allah kemudian ditolak. Baik ditolak mentah-mentah, ada yang tolaknya secara halus gitu. Tolak mentah-mentah, saya nggak iman kepada ayat tersebut, nggak iman kepada hadis tersebut. Ada menolak tetapi dengan cara halus. Kembali kepada makna pertama tadi. Allah menyebutkan tangan untuk dirinya, Nabi menyebutkan tangan untuk Allah. Orang ini mau menolak ayat takut kufur, akhirnya dibelok-belokkan sedikit gitu. Dibelokkan tujuannya dengan tadi yang dimaksudkan katanya untuk apa? Mensucikan Allah, tetapi hakikatnya adalah menghinakan Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik, yang dinamakan dengan ta'til adalah menolak penetapan nama dan sifat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun hadis. Baik penolakannya secara keseluruhan maupun hanya sebagian saja. Baik penolakannya secara keseluruhan ataupun sebagiannya saja. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, seperti apa orang yang meniadakan atau menolak semua nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala? Ada sekte yang dinamakan dengan sekte Jahmiyah, pengikut Jaham bin Safwan. Sekte Jahmiyah ini mereka tidak mau menetapkan nama dan sifat bagi Allah. Sekte apa namanya tadi? Jahmiyah, pengikut Jaham bin Safwan. Mereka tidak mau menetapkan nama maupun sifat untuk Allah. Kenapa? Logika seperti apa yang menjadikan mereka kok nggak mau mengatakan Allah punya nama, Allah punya sifat? Apa logika yang mereka gunakan gitu kalau dalil yang nggak punya? Karena Allah menyebutkan dalilnya banyak di dalam Quran, di dalam hadis Nabi SAW juga menyebutkan. Maka logika yang dikedepankan, mereka mengatakan menetapkan nama dan sifat bagi Allah berarti menyerupakan Allah dengan manusia.
Karena manusia punya nama, manusia punya sifat. Jadi mereka tidak mau menyerupakan. Alasan mereka apa? Kenapa kalian tidak mau menetapkan nama dan sifat bagi Allah? Kalau menetapkan nama dan sifat bagi Allah, berarti telah melakukan kesyirikan. Syirikannya apa? Karena menyerupakan Allah yang maha sempurna dengan manusia yang semuanya adalah berkekurangan. Sifat manusia berkekurangan. Alasan mereka seperti itu. Ini adalah kelompok yang menolak semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi kelompok yang lain menetapkan sebagiannya, mengingkari sebagian yang lain. Dan ini mungkin banyak di tengah masyarakat kita yang mereka membatasi bahwasanya nama Allah, nama Allah sekian, sifat Allah sekian, seperti itu. Ini adalah banyak di tengah masyarakat kita. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah poin kedua yang harus kita hindari di saat kita menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ta'til. Apa arti taktil tadi? Tidak boleh kita menolak. Kita harus menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah selama jelas dalilnya dari Al-Quran dan juga dari hadits Nabi atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, yang harus kita hindari di saat menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah. Yang ketiga adalah takyif. Takyif. Ta, kaf, fa, ya, fa, takyif. Ta, kaf, ya, fa, takyif. Takyif. Apa yang dimaksudkan dengan takyif? Yang harus kita hindari ketika menetapkan nama dan sifat bagi Allah, kita harus menghindari takyif. Maksudnya kita harus menghindari menggambarkan bagaimana hakikat nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita tetapkan nama bagi Allah, jangan sampai kita berusaha menggambar-gambarkan tentang hakikatnya seperti apa. Allah punya tangan, jangan sampai digambar-gambarkan, dilukiskan dalam benak kita. Tangan Allah seperti ini dan lain sebagainya. Enggak boleh. Demikian juga tidak boleh membagaimanakan tentang apa? Tentang nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai hanya bermodal pengetahuan sedikit kemudian mengatakan berarti seperti ini. Enggak boleh. Umpamanya naudzubillah sampai mengatakan tangan Allah ya gedene sehuhahem gitu. Karena Allahu Akbar gitu ya. Ketika orang tahu Allahu Akbar, akbar min kulli syai', lebih besar dari segala sesuatu. Allah itu lebih besar dari segala sesuatu. Kemudian mengatakan dengan modal pengetahuan tersebut, mengatakan tangan Allah pokoknya yuk gedene pol. Tangannya ya seperti tangan manusia, cuma gede banget gitu. Jangan sampai seperti itu. Ini kebablasan yang semacam ini. Kenapa kita tidak bisa mengatakan tangan Allah seperti ini, seperti itu, ukurannya seperti ini, seperti itu? Kenapa nggak bisa? Karena Allah itu adalah perkara gaib bagi kita. Ada yang lihat Allah? Nggak ada. Nggak ada yang lihat Allah. Maka Allah itu perkara yang gaib bagi kita. Sesuatu yang gaib bagi kita tidak mungkin diketahui tentang bentuknya. Tidak bisa diketahui tentang bentuknya. Maka Allah cuma menyebutkan tentang namanya, tentang sifatnya. Apakah Allah menggambarkan tentang sifat Allah seperti ini, seperti detail? Nggak ada. Cuma Allah menyebutkan tentang sifat-sifatnya secara global begitu saja. Perhatikan baik-baik di sini.
Kenapa kita tidak bisa mengetahui tentang bagaimana hakikat yang sebenarnya dari nama dan sifat Allah? Karena untuk mengetahui tentang bagaimananya sesuatu dengan 3 cara, dan itu semuanya dihilangkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang bisa menyebutkan tentang bagaimananya sesuatu itu dengan cara apa? Yang pertama, melihat langsung. Allah bisa dilihat? Enggak. Bahkan kalau seandainya tabir penghalang antara Allah dengan makhluk dibuka, maka semua yang pandangan Allah sampai kepadanya akan terbakar. Enggak ada yang sanggup. Makanya Nabi Musa ketika memohon minta untuk ditunjukkan tentang zat Allah, dibukakan. Berapa ukurannya? Seujung jari. Dibukakan zat Allah dengan hambanya seujung jari, gunung yang begitu besar hancur. Karena apa? Begitu dahsyatnya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang yang membual mengatakan bahwasannya dalam sholatnya bisa melihat Allah, itu adalah, ya Allah, Nabi Musa manusia pilihan, ulul azmi minar rusul, ketika minta kepada Allah, Rabbi arini andur ilaik, wahai Allah, tunjukkanlah kepadaku, aku ingin melihatmu. Allah mengatakan, lantarani, kamu enggak akan bisa melihatku, walakin induru ilal jabal, tetapi lihatlah kamu ke gunung tersebut. Lihat kepada gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu kuat, maka niscaya engkau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Ketika Allah menunjukkan kepada gunung hanya seukuran seujung jari, ditunjukkan, dibuka zat Allah cuma seukuran ujung jari, hancur gunungnya. Wa kharra Musa sa'iqa. Di saat itulah Nabi Musa tersungkur pingsan. Ada orang di zaman kita ngaku bisa melihat Allah, lombo aja kan nemenan mas gitu. Subhanallah, lombo aja kan nemenan gitu. Lombo tentang Allah kan lombo kewanen banget gitu ya. Wong levelnya para nabi aja nggak seperti itu kok ngaku nggak tahu melihat Allah. Aku melihat cahaya di dalam salatku. Setan itu yang menampakkan dirinya di hadapan orang tersebut. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi Allah itu perkara gaib bagi kita, maka tidak mungkin bisa kita sebutkan tentang bagaimananya, karena untuk mengetahui sesuatu harus melihatnya. Allah nggak bisa dilihat. Yang kedua, untuk bisa mengetahui hakikat sesuatu itu apa? Ya bisa digambarkan dengan semisalnya lah. Bisa digambarkan dengan semisalnya. Mohon maaf, ini untuk menggambarkan, untuk mendekatkan makna saja. Saya nggak mau promosi barang. Saya nggak promosi barang. Seorang mengatakan dari jauh, dari Kalimantan umpamanya, ketemu dengan orang Purwokerto sini, kemudian mengatakan saya punya mobil Xenia gitu, mengatakan seperti itu. Di Kalimantan sana dia mengatakan saya punya mobil Xenia. Orang Purwokertonya ini ngertinya Xenia ya Avanza gitu. Mengetahui sesuatu dengan sesuatu yang apa? Yang semisal dengan barang tersebut. Ketika ditanyakan mobil Xenia sih kayak apa? Lah itu tuh yang seperti itu gitu. Lihat yang semisalnya, sehingga dalam benak orang tersebut tergambar, oh iya mobilnya panjenengan itu seperti itu gitu. Saya nggak mau promosi ya, kalau ada sales yang berbahagia silahkan aja. Tapi saya nggak promosi, cuma saya ingin mengajak jenengan berpikir bahwasanya orang bisa mengetahui tentang sesuatu bagaimana hakikatnya ketika mengetahui sepadannya, ya. Ketika mungkin jenengan gambarkan, saya punya saudara, seperti apa saudara jenengan? Ya kayak mas ini umpamanya, modelnya seperti ini, tingginya, besarnya, gedenya gitu. Kan ada sepadannya, jadi tahu gitu kan. Untuk mengetahui yang sepadan dengan Allah ada apa tidak? Nggak ada. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Nggak ada yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah apa?
Kita mengetahui hakikat sesuatu dengan adanya berita yang benar. Mengetahui hakikat sesuatu dengan apa? Adanya berita yang benar. Adakah berita dari Al-Quran, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang hakikat dari nama dan sifat Allah? Enggak ada sama sekali. Yang ada cuma Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah, seperti itu. Allah memiliki nama ini, nama itu. Di dalam Al-Quran kan disebutkan. Dan tidak ada detail tentang hakikatnya seperti apa, nggak ada. Maka tiga hal ini nggak bisa dilihat secara langsung, nggak ada yang sepadan, nggak ada berita yang benar terkait hakikat sebenarnya sifat Allah atau nama Allah. Maka terpupus sudah untuk mengetahui tentang bagaimana zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat yang harus kita hindari, yang terakhir di sini, yang harus kita hindari ketika menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita hindari tamthil. Kita hindari tamthil, artinya kita tidak menyamakan. Tamthil itu artinya menyamakan, ya. Kita hindari artinya kita menghindari menyamakan nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat makhluknya. Maka tidak boleh, ya, menamakan manusia dengan nama Allah. Orang dinamai dengan Ar-Rahman, orang dinamai dengan Allah, itu nggak boleh. Nggak boleh dinamakan dengan Rabbul Alamin. Tetapi ya namanya orang kita karena saking jahilnya, jadi ada orang dinamanya Malikin Nas. Malik Yaumiddin nggak ada. Malikin Nas. Saya pernah ketika itu kaget, ketika pas tugas haji, kemudian saya meriksa koper jamaah, subhanallah. Malikin Nas, la ilaha illallah. Ini bahasa Arab, ya bahasa Arab, bener bagus nama. Tetapi kalau seperti ini kan kebablasan. Menamakan manusia dengan nama Allah, Malikin Nas, nggak boleh yang semacam ini. Demikian juga tidak boleh menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat apa? Makhluknya. Umpamanya tadi kita sebutkan tentang masalah tangan. Nggak boleh kita samakan tangan Allah seperti tangan manusia. Apalagi tangan Allah seperti tangannya orang yang jeger banget gitu. Nggak boleh. Nggak boleh dikatakan seperti itu. Dan tidak boleh mengatakan marahnya Allah seperti marahnya manusia. Ini nggak boleh juga yang semacam ini. Jadi kita harus hindari empat hal ini, sehingga dalam menetapkan nama dan sifat Allah kita itu begitu berhati-hati, jamaah. Jangan sampai kita kalah ketika diomong sama orang lain mengatakan, kalian ngajinya kok sembarangan menetapkan nama dan sifat bagi Allah, berarti kalian menyerupakan Allah dengan makhluknya. Enggak. Kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah, kita ada rambu-rambunya, kita ada batasan-batasannya. Apa saja tadi sebutkan? Pertama, tidak boleh menyimpangkan makna. Yang kedua, tidak boleh menolak. Yang ketiga, tidak boleh membagaimanakan. Yang keempat, tidak boleh menyerupakan. Maka selamat ketika kita katakan nama Allah di dalam Al-Quran, ini nama Allah, sudah kita tetapkan tanpa empat hal yang tadi kita sebutkan. Ini sifat Allah di dalam Al-Quran tanpa empat hal yang tadi kita sebutkan. Selamat. Maka ahlus sunnati wal jamaah itu orang yang paling hati-hati di dalam menetapkan nama dan juga di dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Paling hati-hati. Mereka punya rambu-rambu, punya batasan-batasan yang memang bersumber dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala menyebut, perhatikan di dalam surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Surat apa? Asy-Syura ayat yang ke-11. Allah Ta'ala sebutkan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Perhatikan baik-baik. Laisa kamitslihi syai'. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala meniadakan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, ditiadakan. Tetapi di sisi yang lain Allah Ta'ala menetapkan wa huwas sami'ul basir. Dia Allah itu adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Perhatikan baik-baik, kita cermati ayat ini.
Allah meniadakan keserupaan, makhluk nggak ada yang serupa dengan Allah. Kemudian Allah menetapkan nama dan di dalamnya ada sifat. Wa huwa, dan dia Allah itu As-Sami. Allah itu namanya As-Sami. Maka kalau jenengan punya anak laki-laki boleh dinamakan dengan apa? Abdus Sami, boleh. Abdul Basir, boleh. Itu nama Allah. Asmaul Husna, boleh menamakan dengan seperti itu. Abdus Sami, Abdul Basir. Kemudian Subhanahu wa ta'ala. Masuk waktu Isya belum ini? Sudah ya? Silahkan muadzin untuk mengumandangkan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itulah beberapa batasan ketika kita menetapkan nama dan juga sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. 4 hal ini yang harus senantiasa ada di hadapan kita di saat kita mau menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Hindari 4 perkara yang tadi sudah kita sebutkan, dan insyaallah dalam kesempatan kajian kita yang akan datang masih dalam pembahasan tentang apa? Tentang hal ini. Semoga nantinya kita semakin mantap pijakan kita di dalam menetapkan nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak terbawa dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang mereka mengedepankan logika, akal di dalam penetapan nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa voucher di hadapan saya untuk yang bisa menjawab pertanyaan yang saya sampaikan. Yang bisa menyebutkan 4 perkara tanpa open book. 4 perkara yang harus dihindari ketika menetapkan nama dan sifat bagi Allah tanpa open book menyebutkannya. Silakan. Tanpa apa artinya tahrif? Iya, yang kedua. Ta'til apa artinya? Menolak. Ya, yang ketiga. Yang ketiga baru 4. Takyif yaitu menggambarkan atau membagaimanakan gitu. Kemudian yang keempat, tamthil, misal, menyerupakan dengan makhluk, itu juga harus dihindari. Saya kasih bonusnya 2, vouchernya 2, tapi beda tempat ya. Silakan. Sebutkan makna daripada tauhid asma wa sifat secara istilah syar'i. Tauhid asma wa sifat secara istilah syar'i, apa maksudnya? Tanpa open book. Silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini kita kasih 2 lagi. Masih ada 1 pertanyaan yang selanjutnya. Apa logika yang digunakan oleh orang Jahmiyah ketika mereka tidak mengakui nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Logikanya apa? Ini ya. Santai aja, santai aja. Ini buat santai. Gak apa-apa, santai aja. Belakang Pak. Tidak mau menetapkan nama dan sifat Allah, tapi juga alasannya mereka kenapa? Tidak mau menyamakan sifat Allah dengan sifat Allah. Mereka punya keyakinan bahwasanya menetapkan nama dan sifat bagi Allah, kata mereka, kata logika mereka, itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Logika mereka seperti itu. Jawaban kita gimana? Bagaimana jawaban kita? Pak, silahkan dapat. Ini nggak tahu Pak, dari sponsor. Jawaban kita, kesamaan nama, kesamaan dalam lafaz sifat itu tidak melazimkan adanya kesamaan dalam apa? Dalam yang dinamai dan juga dalam yang disifati. Kesamaan, semua sama. Umpamanya
kita punya tangan, makhluk Allah yang lain juga punya tangan. Apakah ada keserupaan? Tidak ada sama sekali. Bisa dipahami itu ya? Bisa dipahami. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Yang silakan. Sama. Takwil dengan tahrif maknanya sama. Cuma istilah sebagian ulama mengatakan takwil itu jika ada sisi bahasa untuk memalingkan dari makna sebenarnya, itu dikatakan dengan takwil. Sebagiannya seperti itu. Dan takwil ini punya makna sahih. Sebagian ungkapan ulama ketika menyebutkan wa ta'wilu hadhil ayah, dan tafsir, maksudnya takwil adalah tafsir sebagian ayat gitu. Maka takwil ini punya makna yang benar gitu. Tetapi kalau tahrif itu adalah batil semuanya. Ada yang lain mungkin ditanyakan? Silahkan. Iya. Kalau seandainya seorang mengatakan Allah ada di mana-mana, itu diantara tadi penyimpangan di dalam masalah apa? Di dalam masalah dalil dipalingkan dari makna yang sebenarnya. Seperti perhatikan baik-baik, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum di dalam surat Al-Hadid. Silahkan dilihat surat Al-Hadid yang punya mushaf digital. Sebentar. Di dalam surat Al-Hadid Allah Ta'ala ketika menyebutkan di surat Al-Hadid ayat yang keempat, Allah Ta'ala sebutkan huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi di 6 masa, 6 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy. Di sini ada penetapan Allah Ta'ala itu bersemayam di atas 'arsy, tanpa kita samakan dengan semayamnya makhluk. Tanpa kita katakan bahwasanya Allah semayamnya gini gitu dan lain sebagainya, tidak boleh. Allah hanya menyebutkan tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersemayam di atas makhluknya, berada di atas arsy-Nya, afan. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Allah mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Perhatikan ayatnya setelahnya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Perhatikan baik-baik, dan Allah itu maha mengetahui, maha melihat apa yang kalian kerjakan. Di sini sangat jelas ketika disebutkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, maksudnya di sini bukan berarti Allah itu ada di mana-mana bersama makhluknya. Manusia masuk WC, naudzubillah, kok dikatakan bareng di sana. Manusia ke tempat sampah, tempat kotoran, kemudian Allah ada di sana. Naudzubillah dari tafsiran semacam ini. Kenapa kita tidak katakan Allah ada di mana-mana padahal ayatnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Perhatikan, karena ayat ini di dalamnya Allah itu lagi berbicara tentang apa sih? Ya'lamu ma yaliju. Allah mengetahui apa yang masuk ke bumi, apa yang keluar darinya. Allah mengetahui apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit. Allah mengetahui, pengetahuan Allah yang senantiasa bersama kita. Pengetahuan Allah yang senantiasa bersama kita. Allah itu adalah fil ulu, di dalam arah ketinggian. Yang Allah Subhanahu wa taala tentunya ya di luar daripada makhluk. Allah tinggi, tidak sebagaimana tingginya manusia. Sudah jelas seperti itu kan, gampang. Allah di atas arsy, bersemayam di atas arsy-Nya. Arsy-Nya Allah itu enggak nempel dengan Allah, karena apa? Arsy itu makhluk. Arsy itu makhluk Allah yang terbesar, dan Allah enggak butuh kepada arsy tersebut. Lu bagaimana bersemayam kok enggak bersentuhan? Jangan pakai logika manusia, karena Allah itu adalah tidak butuh kepada makhluknya sedikit pun. Maka
tidak dibenarkan seorang punya keyakinan Allah ada di mana-mana. Sebagiannya ini Allah di dalam hati. Astagfirullahaladzim. Hatimu gedene sepira gitu. Sampai Allah ada di dalam hati. Na'udzubillah min dzalik, dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari Al-Qur'an dan juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu saja yang bisa kita kaji pada kesempatan kajian kita malam hari ini. Insyaallah kalau jenengan tidak ada halangan, tidak ada kesulitan, saya juga nggak ada halangan, nggak ada kesulitan, kesempatan yang akan datang kita akan ngaji bersama lagi tentang masalah ini. Kita ingin menguatkan lagi keyakinan kita tentang asma dan sifat, keyakinan kita tentang tauhid asma wa sifat, sehingga kita menjadi memiliki akidah yang kokoh, tidak tergerus oleh syubhat-syubhat yang ada di sekitar kita dengan seperti ini, seperti itu dan lain sebagainya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah, salah keliru dari diri saya pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73